sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Ya, kita semua itu pasti pernah mengalami suatu kesulitan, cobaan yang begitu berat, seakan-akan kita itu nggak mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Nah, disitulah Allah itu memberikan pahala dan juga meningkatkan derajat kita ketika kita itu bersabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya di setiap ujian itu ada suatu hikmah untuk diri kita. Yuk kita lanjut. Rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Jadi saya jasahkan sebentar amalan ya. Kalau sedang ada kesulitan apa saja, ke masjid. Kalau ada masjid, ke masjid. Laki-laki ya, kalau ibu cukup di rumah, dan apa ambil ya wudu, sholat. Laki-laki ke masjid. Ya, ada kesulitan apa? Mau kerja, mau melamar kerja, melamar anak orang, ya, mau ujian, masjid, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, niatkan dari sejak masuk. Kalau kata Imam Nawawi itu, kalau sudah baru masuk masjid itu sudah berniat i'tikaf untuk memohon sesuatu. Nah, ketika kita itu mendapatkan suatu kesulitan, menghadapi ujian yang menurut kita itu sangat berat, maka datanglah kepada Allah, mendekat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang laki-laki usahakan ke masjid, kalau untuk yang perempuan ya di rumah saja. Ya, kita ambil wudhu dulu, kemudian kita hambarkan sajadah kita menghadap kiblat, kita sholat sunnah 2 rakaat, entah itu sholat hajat, monggo silahkan. Kemudian setelah itu kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, kita tumpahkan semua masalah kita sampaikan doa-doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hey, dalam situasi yang paling sulit pun, yang semua orang mengatakan ini susah, ini sulit, yakinkan pada dirimu, aku pasangkan kesulitan itu dengan kemudahan yang semudah-mudahnya. Kalau dalam bahasa psikologi, kalau Anda sedang merasakan kesulitan, sampaikan pada jiwamu, yakinkan ini pasti selesai, ini pasti mudah ya, ini pasti ada solusinya. Jadi Al-Quran itu selalu ingin menampilkan harapan, motivasi. Ya, tidak pernah ada satu diksi pun dalam Al-Quran yang membuat seseorang pesimis untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi.
Nah, yakinkanlah pada diri kita, pada jiwa kita, bahwa di setiap masalah itu pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu, ketika kita menghadapi masalah hidup, maka hati kita itu harus kuat. Kuatkan hati kita dulu. Kita yakini bahwa setiap masalah pasti akan selesai pada waktunya. Yang terpenting kita itu harus bersabar dan tetap terus ikhtiar, berdoa dan juga tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.